Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 4. Selamat bertemu kembali dengan saya Munandar dari SMA 19 Garut. Izinkan pada kesempatan saya kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.9 tentang koneksi antar konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pemaparan kali ini, saya dipandu dengan 3 pertanyaan yang sangat baik sekali. Pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan sebelum belajar, modul 1. Pertanyaannya, apa keyakinan Anda tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1? Pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pada saat saya sesudah belajar modul 1. Pertanyaannya, apa perubahan pemikiran dan tingkah laku Anda setelah mempelajari modul 1? Pertanyaan ketiga, berhubungan dengan tindak lanjut setelah saya mempelajari modul 1, yaitu apa yang bisa diterapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita bahas satu persatu. Sebelum mempelajari modul pertama, ada 5 keyakinan yang terdapat di dalam pemikiran saya. Pemikiran pertama, saya berkeyakinan bahwa setiap siswa memiliki kodrat alam yang sama. Pemikiran yang kedua, saya berkeyakinan bahwa siswa tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kodrat zamannya. Keyakinan ketiga, siswa yang baik adalah siswa yang memiliki nilai tinggi dalam hal materinya, dalam hal akademik. Keyakinan keempat, pembelajaran berorientasi kepada siswa tidak terlalu penting. Nah, hasilnya baik berorientasi kepada siswa maupun berorientasi kepada guru, hasilnya tidak jauh beda. Keyakinan kelima, memberi tugas sebanyak-banyaknya kepada siswa merupakan cara yang paling tepat untuk menguasai materi pelajaran. Kemudian, setelah saya mempelajari modul ke-1, maka terdapat perubahan pemikiran dan perilaku saya. Perubahan pertama, ternyata setiap siswa ini memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Oleh karenanya, yang kedua, setiap siswa itu perlu mengembangkan bakat dan potensinya. Yang ketiga, setiap siswa tentu saja disiapkan untuk menghadapi perubahan kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran berorientasi kepada siswa perlu ditingkatkan. Karena dengan pembelajaran berorientasi pada siswa, maka semua kompetensi siswa akan dikembangkan dengan baik. Di dalamnya menyangkut olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah karya. Perubahan berikutnya yang terdapat dalam pemikiran saya adalah pembelajaran harus dapat memerdekakan siswa. Artinya, siswa harus belajar dengan caranya sendiri memahami suatu materi pelajaran. Yang keenam, saya berkeyakinan bahwa profil pelajar Pancasila merupakan profil yang sangat tepat untuk menghadapi tantangan kodrat zaman. Yang ketujuh, karakter pendidik di Indonesia haruslah memiliki karakter seperti apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut uri handayani. Yang kedelapan, pendidik ini harus senantiasa menghamba pada murid. Artinya, pendidik ini harus memberi tuntunan kepada murid agar muridnya mencapai bakatnya yang paling optimal. Apa yang bisa saya terapkan di kelas setelah saya mempelajari modul pertama? Yang pertama, tindakan pertama tentu saja saya ini akan melakukan pembiasaan baik dalam setiap laku di lingkungan sekolah. Salah satunya diantaranya adalah mengambil salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tindakan yang kedua, menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa sesering mungkin. Tindakan ketiga, senantiasa memegang teguh dan berperilaku sebagai pendidik yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut uri handayani. Dan tindakan keempat, tentu saja karena saya ini ingin mencetak profil pelajar Pancasila, maka saya sebagai pendidik harus memiliki pribadi yang mencerminkan pendidik Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.